kita ngomongin sesuatu hal yang sebenarnya cukup berat gitu ya, dan tentunya kita seperti yang tadi ada banyak simpati yang kita tujukan kepada saudara-saudara di Gaza. Nah, di satu sisi bagaimana kira-kira redaksi CNBC Indonesia menyoroti dukungan negara-negara maju yang tertuju pada Israel? Padahal PBB mendesak gencatan senjata untuk segera dilakukan, dan itulah resolusi yang harus dilakukan dengan asas kemanusiaan. Nih ya, ada kepentingan tertentukah dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lainnya? Bagaimana Anda melihat dinamika ini? Oke, kalau kita melihat kepentingan, pasti ada kepentingan di situ. Misalkan Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutu lain seperti Prancis, Jerman, Italia, Inggris, memang menjadi negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Baik dari sisi perdagangan maupun kerjasama pertahanan dan teknologi. Ya. Jadi dan Israel pun dianggap oleh negara-negara sekutu AS sebagai basis negara kuat di Timur Tengah yang bisa menjadi basis pertahanan mereka di sana. Jadi ini memang sudah terlihat cukup jelas kubu-kubu yang terlihat ya dalam perang ini, bagaimana AS dengan sekutunya secara gamblang ya, secara jelas membackup Israel. Kemudian beberapa negara lain, negara berkembang misalnya dengan latar belakang yang sama, mungkin negara-negara Muslim di situ berada di belakang Palestina. Jadi kami melihat bahwa sangat jelas di sini ada kubu-kubu dan pasti ada kepentingan di sana. Padahal di sini kan yang ingin kami tekankan bahwa di sini ada konflik kemanusiaan yang harus diselesaikan, dan itu sebenarnya sudah dilihat oleh PBB. PBB sebenarnya sudah beberapa kali berusaha agar menemukan resolusi terkait masalah ini di Dewan Keamanan. Tapi beberapa kali resolusi di Dewan Keamanan ini mendapat veto. Misalkan resolusi dari Brasil diveto oleh Amerika Serikat. Karena di situ tidak memuat tentang hak Israel untuk membela diri. Kemudian ada juga resolusi dari AS kemudian diveto oleh Cina dan Rusia yang secara tradisional memang berseberangan dengan Amerika Serikat. Jadi ini pun jadi kegamangan juga gitu di PBB, sehingga akhirnya PBB memilih untuk membuat resolusi di Majelis Umum yang sebenarnya kekuatannya tidak mengikat seperti Dewan Keamanan. Tapi ini menjadi langkah, menurut kami menjadi langkah maju lah untuk penyelesaian konflik, karena di situ ada resolusi untuk gencatan senjata untuk kemanusiaan di sana. Nah, Mas Luki, berarti menanggapi tadi Mas Luki, Pak Anggito, sudah jelas tercipta kubu-kubu gitu ya. Dalam hal ini bagaimana kira-kira pengaruhnya Pak, taking stances yang dilakukan oleh negara-negara dengan adidaya ekonomi seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China ini, apakah bisa Pak dengan adanya sentimen masing-masing negara terhadap Israel Hamas ini akan mempengaruhi ekonomi global ke depan? Pasti sudah berpengaruh ya. Saya tadi sudah sampaikan bahwa ekonomi dunia ini kan sedang dalam proses pemulihan ya, pasca COVID dan juga penyesuaian dari invasi Rusia ke Ukraina. Nah, memang seperti yang kita tahu bahwa ujung-ujungnya kan penguasaan minyak ini ya di Timur Tengah ya, karena minyak dan gas sekarang yang ingin diperebutkan sebetulnya ujung-ujungnya ya, perebutkan ya. Jadi itu kan bisnis yang besar dan itu menyangkut sumber kekayaan ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari situ, maka sebetulnya kubunya menjadi front Washington dan front Beijing ya, antara Amerika dan China itu sendiri berebut mengenai resources, sumber daya alam itu. Tapi ini yang menjadi masalah kan, lalu dunia ini semuanya terpengaruh ya karena hal tersebut, dan saya prihatin ya, karena sekali lagi ini dunia lagi soft landing, tapi tiba-tiba harus melakukan penyesuaian yang lebih berat, meskipun magnitude-nya kita belum tahu ya. Kalau ini tiba-tiba, mudah-mudahan ya ada senjata ceasefire gitu ya, barangkali akan mulai bisa menyesuaikan diri ya. Tapi kita tidak pernah tahu, ini situasi seperti ini sangat tidak bisa diprediksi. Bagaimana Anda melihat efek directnya ini terhadap ekonomi Indonesia, Pak Anggito? Karena di satu sisi juga kita lihat mungkin
ini ya yang paling simpelnya saja rupiah sudah terdepresiasi cukup dalam karena indeks dolar yang semakin menguat. Selain itu bagaimana Ya, Pak? sebetulnya Indonesia sudah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM ya sampai dengan 2024 dan mengandalkan fiskal sebagai shock absorber ya, absorber. Jadi tidak akan ada kenaikan harga BBM, menjaga harga pangan at all effort lah, at all cost ya. Itu sudah kelihatan sekali stand pemerintah kita. Namun kita nggak pernah tahu sampai seberapa kuat ya fiskal kita itu bisa menjadi shock absorber ataupun penyangga. Ya, jadi ya mudah-mudahan fiskal kita terus sehat ya, artinya revenue kita cukup bagus, sehingga dan tax ratio juga tetap dijaga. Dan tentu penerimaan dari pajak atas minyak dan gas bumi ini kan juga cukup tinggi. Mudah-mudahan itu cukup kredibel untuk bisa menjadi shock absorber minimal sementara sampai pemilu selesai. Ini kan ada sampai pemilu selesai menurut Pak Anggito sudah cukup Pak? Tapi sudah cukup. Kalau sekarang ya, tapi ini kan nggak tahu ya kalau harga di atas $100 lagi, ya tentu dari sisi fiskal kan kita kan net importer dari minyak ya. Betul. Dan dampaknya negatif buat neraca pembayaran, negatif buat fiskal, negatif buat moneter ya. Tapi mudah-mudahan minimal kita bisa melakukan penyesuaian, melakukan shock absorber ini sampai APBN 2024. Setelah itu kita harus ada kebijakan yang lebih strong ya, itu untuk menyesuaikan harga BBM kalau memang diperlukan dalam situasi di mana harga minyak dunia itu terus menaik. Dan itu pandangannya Pak ya untuk menjaga stabilitas makroekonomi ke depannya ya Pak ya menghadapi ketidakpastian yang ada di global. Baik, terima kasih banyak Pak Anggito dan terima kasih banyak Mas Luki sudah berdiskusi bersama kami singkat di pagi ini di Editorial View CNBC Indonesia. Pak Anggito, Mas Luki sehat dan sukses selalu. Terima kasih.